prinsipnya tentunya negara tidak boleh kalah dengan kelompok konvoy. Tapi sudah menerima adanya informasi terkait dengan hal tersebut, Pak? Karena sudah Nah, kan baru isu-isu saja. Enggak, itu pernyataan pada. Oh, yang penting udah kita antisipasi semua. TNI, Polri. Polri memastikan, keamanan masyarakat di Papua akan selalu terjamin keamanannya. Jaminan itu diberikan usai pelabelan sebagai organisasi teroris pada kelompok kriminal bersenjata, KKB. Jaminan keamanan juga diberikan bagi warga Pulau Jawa yang berada di Papua. Pasalnya, Organisasi Papua Merdeka, OPM, sempat menyatakan akan menyasar orang Jawa di Papua, sebagai bentuk perlawanan atas pelabelan teroris pada KKB. Masyarakat di Papua tidak perlu khawatir dengan keberadaan KKB. TNI Polri akan menjaga dan mengawal warga dalam bingkai NKRI di tanah Papua, ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021. Menurut Argo, sampai saat ini Satuan Tugas, Satgas, Nemangkawi memang belum menambah personelnya di Papua. Kendati demikian, keamanan di Papua dipastikan dalam kendali dan aman. Belum ada penambahan personel, ucapnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Polhukam, Mahfud MD mengumumkan, KKB masuk dalam kategori teroris. Para anggota KKB pun akan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO teroris. Mahfud menyatakan, Polri, BIN dan TNI telah diinstruksikan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur menurut hukum. Namun, dia tetap berpesan jangan sampai menyasar masyarakat sipil di Papua. Sebagian pihak berpandangan, pelabelan teroris pada KKB akan mengancam keselamatan masyarakat Papua. Benar saja, OPM pun mendeklarasikan akan melakukan penyisiran masyarakat pendatang yang berada di wilayah pesisir. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, Pak Kapolri. Situasi Kamtipmas pada hari ini cenderung kondusif. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan dan tentunya dengan situasi di bulan Ramadan yang kondusif, tentunya kita berharap bersama bahwa umat Islam tentunya dapat melaksanakan ibadah puasa dengan damai, dengan hikmat, dengan khusyuk seperti itu. Mudah-mudahan ini kita bisa kita pertahankan ke depan. Mungkin rekan-rekan ada yang ditanyakan? Pertanyaan pertama nih Pak, langkah apa Pak yang akan dilakukan Polri dalam penuntasan teroris di Papua? Apa yang akan diterlibat? Apa saja target dan kapan tenggat waktunya? Ya, yang jelas di sana kan sudah bekerja. TNI dan Polri bersama-sama bersinergi di sana. Bagaimana menciptakan tanah Papua yang damai, tanah Papua yang aman. Upaya penegakan hukum ya, terhadap kelompok ini. Dan tentunya kembali lagi kita berharap dan kita semua berharap bahwa Papua bisa damai, bisa aman, itu yang akan kita ciptakan bersama-sama. Pak Karo katanya OPM itu juga mengancam akan melakukan kampanye untuk membasmi mungkin orang-orang Jawa yang ada di Papua, gitu Pak. Apakah akan ada penguatan dari pihak kepolisian Pak? Saat ini masih berjalan, ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Ya. Kalau ada upaya-upaya tersebut, tentunya TNI dan Polri akan berusaha keras sekali lagi bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman, yang damai. Kapan Pak tim Dan prinsipnya tentunya negara tidak boleh kalah dengan kelompok konvoy. Tapi sudah menerima adanya informasi terkait dengan hal tersebut Pak? Karena sudah Nah, kan baru isu-isu saja. Enggak, itu pernyataan pada. Oh, yang penting udah kita antisipasi semua. TNI, Polri, dan juga dibantu dengan instansi yang lainnya, masyarakat juga di sana,
berupaya menciptakan, sekali lagi, berupaya menciptakan Papua yang damai, Papua yang Pak, kalau misalnya terkait dengan maksudnya penindakan secara terorismenya itu Pak, itu yang dituju itu sebenarnya apakah mereka yang tergabung dalam kelompok TPN, Iya. BOPM itu atau masyarakat sekitar yang pro dengan Ya, tidak. kemerdekaan Ya. mereka juga? Semua telah teridentifikasi. Ada beberapa kelompok di sana yang senantiasa mengganggu daripada rasa aman dan damai masyarakat di Papua. Kelompok-kelompok ini sudah teridentifikasi oleh aparat kami. Jadi yang ditangani di sana adalah kelompok-kelompok yang telah teridentifikasi. Ya, seperti itu. Kalau untuk penindakannya itu merujuk ke undang-undang terorisme Pak. Kenapa? Penindakannya penegakan hukum itu nanti akan merujuk ke undang-undang terorisme. Ya, kalau memang sudah digolongkan sebagai kelompok terorisme, tentunya kita menggunakan undang-undang. Untuk perkara-perkara lamanya Pak, Kenapa? ada beberapa perkara-perkara lama yang udah berjalan ya Pak. Ada juga misalnya beberapa target yang misalnya menjadi DPO. Kita ke depan melihat, ya. Kita sekarang melihat ke depannya ketika mereka telah diberikan label sebagai kelompok terorisme, tentunya dikenakan undang-undang pemberantasan terorisme. Kapan Pak diskusikan kapan akan diberikan ke Papua Pak? Nanti masih dikaji oleh staf operasi Polri, mengkaji ini semua. Yang jelas TNI dan Polri telah ada di Papua. Kemudian ada perdagangan senjata yang dilibatkan untuk kepolisian di Ambon ini Pak, yang jual 670 peluru dan 27 senjata. Ini Pak, Itu kan sudah ditangani oleh Polda Papua, itu kasus berapa bulan yang lalu, ya. Sudah ditangani itu semua, ya, sedang diproses. Bagaimana Pak proses hukumannya untuk Ya jelas dijatuh, ya, proses hukum, apalagi ini masalah-masalah yang sangat penting, ya, masalah pembelian daripada senjata itu ditangani. Pak, bisa digambarkan kalau misalnya kelompok-kelompok yang diidentifikasi tadi itu sebagai kelompok teror asal itu yang mana? Ya, terus kan ada berapa? Kan sudah, kan di luar ya, negeri, Pak. Polda Papua telah merilis ada Nah, beberapa itu ya. kelompok itu, ya, seperti itu Michael. Kalau yang Gunakan di luar saja negeri, itu. Kenapa? Kalau ada yang kan ada di beberapa saya di luar negeri kayak gitu ya. Ya itu penanganannya beda. Kita lihat kelompok-kelompok yang bermain di Papua, ya. Yang menerapkan dengan senjata gitu. Iya. Pak, apakah peledaran teroris itu secara sepihak oleh Menko Polhukam atau sudah menyuruh kepada pemerintahan ini? Maksudnya? Peledaran teroris itu apakah sudah menyuruh kepada pemerintah atau Menyeluruh. Iya. Itu tentunya telah kajian, ya. Pelabelan tersebut melalui kajian yang mendalam pada tingkat kementerian di bawah Kementerian Politik Hukum dan HAM, seperti itu, ya. Jadi sudah melalui kajian yang mendalam sehingga diberi label, ya. Terkait Munarman Pak, keterlibatan Munarman dalam kasus terorisme itu dalam peristiwa yang mana Pak? Ya kan dikatakan dari awal, ya toh, kasus pembaiatan yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar, dan ada di Medan. Sedang didalami, ya. Masalahnya seperti itu. Pak, Dan katanya sedang proses. Pak, katanya kuasa hukumnya tidak diizinkan untuk bertemu dengan Munarman Pak. Apakah sekarang sudah diperbolehkan dan apakah tidak sempat diperbolehkan itu karena kasusnya kasus Ya, terorisme karena Pak? kan Gimana Pak? tentunya itu hak daripada penyidik sendiri, ya toh. Ketika masih belum harus didatangi oleh penasihat hukum, itu menjadi bagian daripada penyidik, ya, untuk kepentingan penyidikan. Tapi nanti ke depan pun pasti itu akan didampingi oleh Bos Hukum. Berarti saat ini prosesnya masih di tahap apa Pak? Penangkapan. Oke, rekan-rekan sekalian. Pak, satu lagi Pak. Apa? Soal konser musik di Cilik Park kemarin Pak, Cilandak ada protokol kesehatan yang tidak dilakukan. Bagaimana? Ada konser musik Super Glad di Ah. Cilandak. Ah. Itu tidak diizinkan tapi tetap berlangsung Pak. Ya, kalau masalah protokol kesehatan, Anda tanyakan kepada Satgas COVID-19 daerah. Itu yang menangani, ya. Itu di dalamnya ada beberapa instansi. Ada Polri, ada TNI, ada Pemda, ya. Itu akan lebih jelas nanti Satgas COVID-19 DKI Jakarta yang akan menjawab, ya, karena kewenangan di sana untuk menindak dan sebagainya, ya. Pak, untuk healing juga sepekan ini apakah sudah tetap?